Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Ketua PCM ini. Kami lembaga tindakan. Tahu? Oh, tidak pati ya. Ketua PCM Bayat yang kami hormati, para asatidz, para ustadz, para guru, para kiai, dan para aum nih, pegawai aum di Bayat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada siang hari ini, pagi menjelang siang, di bawah pohon pelem mangga nih, masya Allah indah sekali pengawasan pun, masih diizinkan Allah, nikmat iman, nikmat Islam. Ini santai mawon, ceramah pun biasa gitu ya. Mas Muh Suranto ini yang sering hubungin saya, tapi baru ketemu waktu di PDN dan hari ini. Alhamdulillah tadi berangkat dari Sragen jam 8 kurang, karena semalam pulang dari Sidoarjo dan keliling terus memang, dan hanya bicara tentang kemasjidan. Sampai di Sragen semalam kurang lebih hampir jam setengah 1, dan istirahat subuh, dan tamu dari Solo Tigo, dan nanti siap-siap kesini. Tadi mampir ke Rencang, donaturnya apalah itu dalamnya Karangdowo, jadi Bu Nurul. Alhamdulillah bukan panggil rumahnya gembukan, yang penting sudah. Yang penting kan niatnya sudah terlalu ya, panggil anu apa pagri pun saya foto, alhamdulillah saya sudah berkunjung. Niatnya sudah bersama, alhamdulillah roti ini utuh teng mobil lagi. Baik, Bapak Ibu semuanya. Tadi sudah dikenalkan ya, kalau saya itu sebetulnya bukan ustadz ya, bukan ustadz. Tapi basic saya itu pedagang, pedagang. Mulai pernah jualan mie ayam, jualan nasi goreng, jualan roti keliling, gitu ya. Dan terakhir ini saya di Sragen setelah hampir 8-10 tahun mengikhtiarkan usaha, banyak gagalnya, dan akhirnya balik Sragen bersama Mas Dodo Sartono membangun bisnis ayam geprek sambal korek. Ya, alhamdulillah sempat 50 cabang, dan alhamdulillah tutup 17. Jadi alhamdulillah, karena dulu buka tutup gitu ya. Pernah punya mobil 11 habis, punya hutang. Dulu saya jualan roti keliling, roti Omega Bakery, roti. Nah, itu saya keliling setiap pagi loh. Dulu ya nggak rutin ya. Terus dagang belanja ke pasar, itu tepung, ayam dan sebagainya, biasa. Ini pedagang. Ini dari Sragen 2010. Jadi anak saya yang pertama yang saya ajak tadi, anak saya pertama itu lahir di Tulungagung, tumbuh mulai umur setahun pindah di Fatmawati Cipete, SD TK-nya di Bogor, SMP-nya SMA Dimsa, SMP Dimsa, SMA Trensen, dan akhirnya berkembanglah di Sragen saat ini. Baru tahun 2019 saya ditunjuk sama PDM, direkomendasi ke Bupati ngurusi Masjid Raya Al-Falah. Nah, itulah awalnya Masjid Al-Falah berkembang, Bapak Ibu semua ya. Jadi Masjid Al-Falah itu dulu juga seperti masjid umumnya. Jadi habis isya digembok, buka lagi menjelang subuh. Habis subuh gembok lagi, dibuka lagi menjelang zuhur. Jadi masjid fungsinya hanya untuk sholat. Tok, pegawainya hanya 3 orang, Pak Roto, Ustadz Surono almarhum, sama satunya yang bagian admin, Mas Surat. Luasnya 5.150. Gajinya
2M. Ya, matur nuwun Mas. Ya. Jadi di Muhammadiyah kan seikhlasnya gitu ya. Jadi gajinya seadanya saja. Kalau ada dikasih, kalau nggak ada ya rata-rata kalau nggak salah 1 bulan dapat 150.000. Maka ngurus masjidnya juga 150.000. Artinya apa? Bukanya kalau menjelang sholat. Karena hanya 150.000. Nah masa atau seket kon ngurusin masjid tenanan, ya rasa susah tenanan lah gitu lah. Nah barulah saya mencoba sama Mas Dodo 2016 membuat terobosan rekrut imam, gajinya 3 kali UMR waktu itu. UMR Klaten dengan ya 2,1 ya 5 juta lah gaji imam segitu. Waktu itu 3,5 juta tahun 2016 itu. Nah barulah itu juga dapat pertentangan karena mosok ngurus masjid kok digaji. Orang umum, orang lazim, nggak ikhlas gitu ya. Ternyata sekarang semakin gajinya gede, insya Allah semakin ikhlas. Para guru kira-kira kalau gajinya gede semakin semangat dong badan. Semangat kita. Mesti. Saya sama Mas Dodo 5 atau 6 tahun yang lalu SMP Muhammadiyah Sukodono, lokasinya di Panderjo. Itu kan mendrap-mendrap, nggak ada muridnya. Ya artinya muridnya habis. Sama Mas Dodo tanpa rapat PDM langsung ditutup total. Gurunya dipreke, muridnya preke karena tidak bisa menjadi masa depan. Langsung rekrut rekrut ulang, butuh kepala sekolah, butuh guru, sing sanggup, gajinya sekian, tapi butuh tenanan. Akhirnya terseleksilah orang yang serius. Dan sekarang Masya Allah, jadi maju dan tumbuh. Namanya Pondok Muhammadiyah di Sukodono, dipimpin sama Mas Aziz. Mas Aziz itu dulu kepala sekolah Az-Zahra Sakit. Nah, berseberangan politik diberhentikan karena bupatinya berseberangan, orang dukung bupati ini dilereni, nikah di Alpalah, mesake iki wong pinter tapi kok saiki ora dienggo kali Mas Dodo wis piye nek bocah iki didandani kepala sekolah. Oke, setuju. Gajine iuran itu. Dari geprek dari Pak Dodo iuran gaji dan sekarang jadi maju. Jadi insya Allah nek gajine ageng semakin semangat nggih. Nah, ini pengantar ya, nanti diskusi saja. Jadi, ngerti Mas. Jadi masjid ini kan tadi di sini ada berapa masjid, Pak? Sebayat 256 kurang lebih sekian. Oh ya, Pak Meswanto dan diwakafkan Muhammadiyah 200-an. Baik. Ini masjidnya sendiri apa nih? Sini ada sini. Masjid sini ada berapa RT? 4. Oke. Masjid ini ya. Ada masjid lain? Tidak ada. Jauh. Oke. Satu RT berapa kakak? Berapa? 35. Oke. 35 kali 4. Oke. Berapa? Pinten 35 kali 4? 140. Rata-rata tiang mriki gadah putra pinten? Ya, artinya suami istri putranya pinten? 3. Berarti produktif. Berarti nanti 140 kali 5. Bapak, ibu, putra 3. Berarti berapa? 700. Pinten? 700. Sing teng masjid pinten? Nah ini maksud saya. Pinten? 100 kalau pas maghrib. Isya pinten? Subuh pinten? Nah, oke. Saya tanya ini dipraktekkan di Pecing, Sragen, Ranting Pecing, sama di Cikarang Barat, Musola Nurul Islam. Saya suruh data, nah tadi berarti 700 jiwa, gitu. Langsung diumumkan kalau di sana. Bagi anak-anak SD, SMP yang mau maghrib isya subuh
dikasih uang 10.000. Kita ibu-ibu mesti anaknya udah mana tuh. Ini nyata tiap hari. Ini baru belum ada berjalan setahun. Tadinya musola itu sholatnya jamaahnya tidak ada 50. Setelah diumumkan anak-anak yang hadir ke musola Nurul Islam 220. Di Cikarang Barat, Telaga Murni. Nama musolanya Nurul Islam. Waktu itu berkunjung ke Sragen waktu Muktamar Muhammadiyah di UNS. Terus langkah yang kedua, bagi anak-anak yang bisa mengajak kedua orang tuanya sholat maghrib, isya dan subuh, dapat tambahan uang saku dan diajak jalan-jalan ke Kebun Raya Bogor. Ini kisah nyata. Apa yang terjadi? Saat ini musola tersebut jamaahnya 600 sampai 800 orang. Nah, mungkin di sini harus ada terobosan nanti dari PCM. Ya. PR ya. Ini kisah nyata. Nah, semalam saya diundang di Sidoarjo. Saya datang yang kedua kali. Beliau sudah datang ke Sragen, belajar Al-Falah, dipraktekkan. Masya Allah, beliau kaget. Di depan masjid itu dipasangi round table seperti hotel bintang 5, meja bulat, kursinya itu kursi seperti orang mantu. Ini makanannya penuh, ada sate, ada soto, ada somai, pokoknya macam-macam makanan. Tak pikir tiang mantu. Dia katanya apa? Ngeten niki, Pak. Kersane tiang itu sregep nang masjid. Nek dikasih darah eco-eco, niku masjidnya rame. Ngeten nggih. Ini kan pusatnya beras toh nggih. Sering adakan makan-makan ke masjid. Saya cerita ini Bapak Ibu semuanya adalah masjid tempat berkumpul. Kalau tadi yang mungkin enggak 700 lah ya, 500 jiwa lah. Itu bisa ke masjid aja semua, keren. Nah itu tugas takmir. Maka nembe mawon niki nek Bapak Ibu mungkin pitados, Masya Allah. Kang Kalimantan, gede Mas Adi Pratama Larasindo, niku bukan ustad ya, pengusaha juga. Niku ndamel masjid 95% non muslim. Jadi masjidnya yang mriki ngeten enggak, 95% itu rata-rata non muslim. Tapi Masya Allah, karena punya strategi bagus tuh, infaknya kalau Ramadan ini tembus 6,8 miliar per bulan. Mereka sakit saja nih. Sakit saja itu. Ini barusan juga namanya Mas Anggi, rumahnya Sukabumi. Datang ke Al-Falah pas pandemi. Saya minta diisi marbot camp di lereng Bandung. Di Lembang, bangun masjid, nggak punya tanah. Akhirnya ada pengusaha, orang kaya, jual tanah. Berapa tanahnya? 2 miliar. Ini saking yakinnya langsung bismillah, tanah akan saya beri. Saya beri DP 100.000. Artinya kan di luar logika semua. DP 100.000 berarti kurang 1.999.000.000 apalagi kurang 100.000 kan. Memang cek di YouTube atau di Instagram, nama masjidnya Masjid Sejuta Pemuda. Nah, menjelang Lebaran yang punya tanah minta dibayar 500 juta. Bingung kan? Akhirnya selama Ramadan itu keliling di 20 kota sama Ustadz Randy Saputra. Dakwah terus, ikhtiar terus. Nah, yang tidur di masjid di video, mungkin Bang Pak Dosi. Yang tidur dibangunkan, Pak, bangun Pak, kasih bantal. Pak, bangun Pak, kasih bantal. Semua yang tidur di masjid kasih bantal satu persatu. Bukan masjid dikasih tulisan dilarang tidur di masjid. Ini mengusir, berarti mengusir tamu Allah. Nah, setelah dikasih bantal, diliputlah sama Trans 7. Akhirnya ada yang wakaf 200 juta. Dan menjelang Ramadan, Bang EN bantu 300 juta.
Akhirnya tinggal kurang 1,5 miliar. Saya menyampaikan ini ketika ngurus masjid serius itu ternyata Allah itu memudahkan perjalanan. Cuma kebanyakan para takmir itu mboten do percaya. Pamane ngurus masjid, nggo gaji imam, nggih buka puasa, nggih kegiatan, mesti pertanyaan pertama, duwite sapa? Nggih ta? Mesti semua orang Surabaya ke Sragen kata itu. Ini gambarnya Mas. Padahal temanya Klaten Muktamar, memakmurkan Klaten, memajukan masjid, memakmurkan masjid, memajukan Klaten. Tema muktamar itu diangkat masjid, tapi balik masjid badan nanti. Ya, monggo mungkin PCM ranting-ranting takmir masjid kumpulkan semua. Di mana yang tempat luas, gor atau mana gitu ya. Nah, nanti PDM saged nanti kasih judul Ruqyah Takmir Masjid. Bersama Prof. Kusnadi. Nah, iya. Nanti saya kasih pemahaman bagaimana ngelola masjid. Saya, baik semuanya, memutuskan berhenti dari direktur Geprek Group tahun 2019. Orang lain itu kan bingung cari pekerjaan, cari jabatan, bahkan kalau kita tahu caleg-caleg itu cari status sosial itu bagi duitnya pol-polan. Tapi saya punya jabatan posisi direktur utama Geprek Group yang saya rintis bersama Mas Dodo, saya tinggalkan dan saya milih jadi marbot masjid. Saya tanya ibu-ibu, ada penjenengan punya anak putri, ada pelamar, 1 pegawai negeri, 2 tentara, 3 polisi, 4 angkatan laut, 5 imigrasi, 6 marbot masjid. Ibu Aisyah monggo jawab J. Sejujurnya ini bareng dalam waktu sakulan ini bridel dong lamar kabeh. Prof. Kusnadi boleh ngasih door prize. Yang jawab saya door prize. Itu kan banyak Prof. Kusnadi bisa ngasih door prize. Yang berani jawab door prize, Bu. Kira-kira, nah ini door prize-nya dia siapin nih. Yang jujur sing kinten-kinten nampa tiang nem mau lamar sing liyane disisihke sing ditampa marbot masjid sinten? Jon. Gila. Karena apa? Persepsi orang Indonesia mayoritas marbot masjid itu tukang ngepel, marbot masjid itu tukang adang, marbot masjid itu tukang nyalake lampu, marbot masjid itu tukang kosek toilet WC. Gila? Oh iya. Maka di Al-Falah saya rubah. Bukan marbot masjid, bukan ketua takmir, bukan wakil takmir, bukan bendahara, bukan sekretaris. Saya rubah direktur utama masjid. Supaya para ibu-ibu bisa menerima calon menantu. Saya itu Bu, jenengan tidak beritahu. Yang pertama itu saya rubah adalah direktur utama. Itu Mas Alan. Yang bagian masak bukan jayangan. Tapi saya rubah food and beverage. Chef itu Mbak Nini bertiga, ya. Anak saya ini eksekutif administrasi. Kerjanya di eksekutif administrasi masjid. Padahal neng marbot ya. Saya mencoba mengedukasi dan membawa pemahaman bahwa takmir masjid itu mulia di hadapan Allah. Tapi kebanyakan makanya masjid nggak menarik kan? Betul jadi seksi. Orang begitu menjadi daya tarik. Anu Mas, jadi marbot masjid belum gah orang opo. Orang jadikan masa depan gue. Mestinya itu. Nah, maka saya mencoba masjid Al-Falah. Saat ini 1 bulan, Al-Falah belum besar. Untuk gaji pegawai itu baru 55 juta per bulan. Baru. Dengan kalau kita dos mungkin dibandingin di Poncol Semarang itu ada musola Al-Fatihah, bukan masjid. Pegawai ini pinten? 100. Rata-rata 19 tahun sampai 25 tahun. Semua digaji UMR semua. Infaknya pinten? 700 sampai 1,5 miliar. Musola Al-Fatihah sampai beli hotel di Ungaran. Itu 100. Yang lebih gede lagi Bang EM, karyawannya ada 150 pegawai masjid. Sing paling kata Ustadz
Lukmanul Hakim wonten ing Kuburaya Pontianak. Semua pegawainya ada 600, 1 bulan untuk gaji pegawai masjid 2 miliar. Jadi ini gambaran loh ya, ternyata masjid itu menarik. Nah, baik kami semuanya. Mungkin kalau ada tanya jawab atau apa silahkan. Oke. Ya, diskusi awal nih. Nanti bisa dilihat tagnya nggih. Oke Pak Amir. Yang muda-muda bisa dilihat Instagramnya Masjid Al Falah Sragen. Realnya luar biasa. Terus sama nggih sebelum Pak Amir dijelaskan Prof. Nanti saya nanti nggak salah ngomong ya. Mas Ranto nulisnya di provokator. Lah provokator sing piye? Nanti kan saya Mas Ranto nulisnya keliru ya. Prof ngoten nggih. Provokator sing pripun? Ustadz Randy Saputra itu penulis muda mulia. Nek Bapak Ibu sedaya melihat di YouTube itu ada geprek. Dipecah telur itu geprek sak itu berapa omsetnya, dan beliau di Prof. Kusnadi kurang apa putranipun Terdimsa Darul Ihsan Muhammadiyah Sragen lho. Dimsa nek lo ngerti saya Dimsa ra Muhammadiyah, Dimsa niku pasti Sragen. Trend Science itu Trend Science Muhammadiyah nih. Saya sebenarnya juga saya buat PPMSI biar ada sainsnya. Ternyata dengan Pak Ketua Masjid Dasman dikaji dulu ngoten nggih. Ngoten. Ini kurang Muhammadiyah piye Pak Kusnadi? Wah, udah Muhammadiyah banget lho ngoten nggih. Bahkan Masjid Al Falah itu punyanya Pemda, dikasihkan PDM, diserahkan kepada Pak Dodok dan Pak Kusnadi. Ngoten nggih, ada satpamnya, realnya bagus sekali ngoten nggih. PRM Rakitan sudah pernah ke sana dan beliau ketua PRM Rakitan mau bertanya Pak. Monggo. Pak Amir, dipersilahkan. Kalau mriku Pak, pangapunten. Oh, pernah studi banding ke Al Falah? Nggih, sampun. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kejelasan Bapak. Kaitanipun yang pertama kali adalah bahwa untuk sobo masjid menika kalau penjelasan ndika 10.000. Nah, sebelumnya itu mestinya punya dana. Sumber dananya dari mana Bapak? Sebab begini. Nah ini penting Pak. Karena saya ingin tahu 10.000 itu kalau sekarang Mas, ya, kalau itu dikumpulkan gebutuh Pak, 10.000 tambah lagi. Nah, dana seperti itu sebenarnya dari mana? Kalau sudah jadi tidak masalah. Gaji markot dan sebagainya itu tidak masalah. Ini yang saya tanyakan kepada Bapak sehingga nanti kita akan meniru kalau bisa. Insya Allah bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan pertama oleh Dorpras Pak Amir nggih. Wonten malih ingkang badhe tangkep pangapunten Bapak Ibu. Nggih. Sekalian. Mboten? Oh nggih, Pak Sri Sunarno menika Wakil Ketua PCM bidang pendidikan. Oh, Pas berarti. Terima kasih atas waktunya datang Pak Ustadz yang kula hormati. Menarik ingkang kula aturaken kelawau kekaitan kalian pengelolaan masjid nih. Terus kula kinten sak mbayat dereng wonten ingkang kados pun aturaken Pak Kusnadi. Ini jadi motivasi bagi kita. Kita mau berkeluh kesah saja Pak. Ini kebanyakan masjid-masjid kita itu kalau kita lihat saldo laporan keuangannya itu lumayan banyak, bahkan ada yang mencapai 20 juta, 25 juta, bahkan ada yang lebih dari 50 juta. Itu uang infak dari jamaah. Nah, sedangkan harapan dari jamaah itu kan apa yang diinfakkan segera mendapatkan pahala, karena infaknya segera berwujud dalam satu bentuk kegiatan apa. Nah ini mohon apa ya motivasinya, bagaimana kita memberikan satu bentuk penyadaran kepada takmir masjid agar uang yang cenderung untuk apa ya masih dibekukan itu memang langsung untuk bisa digunakan dalam kegiatan. Salah satunya mungkin yang diuraikan oleh Pak Kusnadi tadi. Jadi saya ingat begini, kebanyakan takmir masjid kita itu
takmir yang menjadi apa istilahnya ya, seperti pengurus gitu deh, bukan menjadi pelayan umat atau pelayan jamaah. Saya bisa menarik kesimpulan apa yang Pak Gus tadi sampaikan, itu takmir ataupun marbot itu memang betul-betul menjadi pelayan umat atau pelayan jamaah. Nah ini mohon nanti apa masukannya dengan kondisi yang masih seperti itu. Biasanya kas masjid menumpuk seperti itu. Jadi kalau kita ingat di Jogokaryan, mungkin termasuk di Al-Falah, itu kan saldonya malah nol atau bahkan minus. Sementara kita masih menemui banyak sekali masjid-masjid kita yang saldonya itu menumpuk berjuta-juta tanpa ada kegiatan yang seperti itu. Ngaten Pak, terima kasih. Tiga pertanyaan Ustaz Coach Haji yang tadi Prof yang pertama terus yang kedua Sobo Masjid kalau Ustaz Amir Ketua PLM Rakitan dan Pak Sri Sunarno Wakil Ketua PCM. Sama nggih pertanyaan sesi 2 ibu-ibu. Yang pertama duitnya kok ngendi gitu kan? Prof dulu kan. Prof itu ketika saya diminta memberikan orasi pembekalan wisuda Universitas Muhammadiyah Malang. Rata-rata para rektor dan dosen itu gelarnya doktor dan profesor. Pertama itu. Yang kedua, setelah saya ngisi orasi ilmiah di DOM UMM, saya diundang di MI Malang di Hotel Rais UMM. Rata-rata pesertanya adalah profesor dan salah satunya adalah ketua pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, Pak Kiai Saad, yang saat ini menjadi PP Muhammadiyah. Saya karena ya gelar saya kan sebetulnya S1 Ekonomi Pertanian. Nah karena ini para profesor, maka saat ini supaya gelar saya menyamai para peserta, maka saya mau wisuda diri saya sendiri dengan gelar provokator. Jadi asal muasalnya di situ. Dan MM itu bukan magister manajemen, tapi saya mengangkat marwah masjid, maka ini adalah marbot masjid. Itu baru saat ini saya baru ngambil S2 proses pendaftaran jurusan manajemen masjid di Universitas Muhammadiyah Makassar. Itu dari gelar provokator, memprovokasi, mendorong, menginstal orang berubah untuk serius ngurus masjid. Marbot masjid itu supaya MM kan persepsinya adalah magister manajemen gitu ya. Nah itu supaya ini gelarnya sepadan gitu lah. Membangun kepercayaan diri. Karena kan semua saya di PP kemarin kan diundang ngisi apa itu pengajian PP Muhammadiyah Ramadan. Saya kan bingung kan. Biasanya Pak Haidar Nasir ya lurus, ini Profesor Busro Mukoda, selempeng, orang pinter. Saya tuh harus ngomong apa gitu ya. Pak Dado bilang, wes ngomong sakarmu dewe, jadi provokator gitu. Nah, alhamdulillah dapat apresiasi dari PP dan nggak ngantuk semua seluruh peserta seluruh Indonesia gitu ya. Ya saya nggak isi materinya apa adanya kayak gini. Baik, yang kedua tadi adalah duitnya kok ngendi gitu ya. Sopo masjid. Duitnya kok ngendi. Oke. Al-Falah, saya masuk itu Pak, infaknya 9 juta per bulan. Hanya mengandalkan kotak infak Jumat. Itu saya habiskan langsung untuk gaji imam dan bikin teh. Bikin teh 10 juta, gaji imam 3,5 juta. Berarti minus 3,5 juta. Ketika program saya canangkan, infak meningkat. Tambah imam lagi, sekarang imamnya 5. Ustadz Lutfan, Ustadz Mufti, Ustadz Lutfi, Mas Daru, Mas Ramadan. Semuanya full di masjid. Gaji semua. Dan sekarang pegawainya 25 orang. Infaknya meningkat dan sekarang Ramadan kemarin 753 juta. Jadi kuncinya semakin banyak program, semakin bikin program, duit datang. Dan duit harus segera dihabiskan. Kalau duit disimpan, nanti Allah mau ngasih, bagi duitnya jakeh berarti lu butuh. Ini pertanyaan yang tadi. Lu nganggur no duit ini urung pakai butuh ya. Ini ora perlu tak tambahi gitu ya. Jadi yang ditambahi Gusti Allah, urung pakai butuh. Nggih, takbir nggih, dipireng nggih. Mengke wangsul yang mriki segera
habiskan. Kalau pengen ditambah. Ngerti ya? Jadi kuncinya bikin program. Contoh. Ya, contoh Masjid Jogokaryan. Mau beli tanah seluas 1000 meter, sebelah timur 200 meter dari Masjid Jogokaryan, namanya Rumah Putih. Mau dibeli sama Rumah Sakit Siloam. Dengar kabar ini Pak Jahir langsung menemui sang pemilik tanah. Tanah ini akan saya beli. Lah masjid pun duit. Punya. Pemilik masjid Allah, pemilik langit dan bumi serta seisinya. Lah kok metuku 15 miliar, itu dijual 15 miliar 500. Oke. Kalau begitu saya kasih tempo 1 bulan untuk melunasi membayar 15 miliar 500. Pakai Jahir, grup WA. Saya sebagai pembina Dewan Suruh Masjid Jogokaryan menyampaikan akan beli tanah seluas 1000 meter, harganya 15 miliar 500. Alhamdulillah sudah punya modal 50% niat dan 50% doa. Ini nyata. Dengan tindak ini pom bensin Hotel Horizon. Nah baratnya ini Hotel Bursa, ini baratnya. Apa yang terjadi? Pak Jahir sampai hari ke-15 nggak dapatkan dana, bingung mau pinjem bank, mentok. Apa yang terjadi? Ikhtiar terus, akhirnya di hari ke-23 ditelepon sama Yayasan YDSF Surabaya. Pakai Jahir bisa tindak Surabaya. Oh iya, mana? Akhirnya sana, saya mendengar Pak Jahir mau pinjem bank ya untuk beli tanah. Oh iya betul. Mohon maaf, saya tidak bisa minjemin uang, tapi saya beri 15 miliar 500 di hari ke-23. Baik, aplaus dong. Ini nyata, gitu ya. Nyata, Jogokaryan terjadi. Kalau Jogokaryan kan impaknya sudah 13 miliar ya setahunnya. Ya, artinya apa? Kalau punya niat, Allah yang ngasih jalan. Cuma kebanyakan kita kan kok piye yo, kok iso ora yo. Contoh Bapak Ibu semua yang saat ini sudah nikah, coba ketika belum nikah punya apa? Enggak punya apa? Ketika nikah? Ya. Iya. Deana, Deoma, ya? Apakah ada yang di sini kelaparan? Ya ada. Pada jajan anak ya ada. Walaupun mungkin sini guru honor, tapi bisa mantok, bisa nyunake, bisa umrah coba. Duitnya kayak pundi? Allah. Berarti masjid duitnya pundi? Allah. Jadi uangnya dari Allah. Akan ya? Yang buat program sinten Pak Amir mau tanya, sinten dalam program sinten Pak Kusnadi yang nggih. Kalau awal-awal saya, contoh Masjid Al-Falah supaya subuhnya rame, langsung saya pasang flyer. Subuh berhadiah umroh, dihadiri Bupati Kapolres, disiapkan 2 orang diberangkatkan ke tanah suci. Tadinya subuhnya nggak ada satu soft, ternyata ketika disiapkan hadiah yang datang hampir 2000 jamaah. Datangnya 1 jam sebelum subuh, ambil kupon kita sobek. Dan akhirnya jadi viralnya di awal 2016 bulan Desember, subuh berhadiah umroh. Nah kemarin saya ngisi di Muntilan, ngeten iki paringi pengajian halal bihalal Kecamatan Bayat berhadiah 1 ekor kambing. Nah, mungkin anak bojo kudu teko. Ini contoh di Muntilan kemarin zamannya 800. Memang harus butuh iming-iming. Ya contohnya nyoblos caleg, nyoblos bupati diiming-imingi loh. Nah, nggih, apa sing ada duit iku sing dipilih. Nah, artinya apa? Harus kreatif. Maka takmir masjid harus berubah. Jangan hanya ciri 1M, 2M, 3M, 4M. Ya. Apa itu? Takmir masjid sama jamaah rata-rata 1M, 1S ya. 1S sampai 4S. S pertama sepuh. Gitu, takmirnya sepuh-sepuh, jamaah sepuh-sepuh. Yang kedua, sampun sepuh. Takmirnya sepuh, jamaah juga sepuh-sepuh. Yang ketiga, sampun sepuh sangat. Nah, kadang yang rajin ke masjid ya itu. Yang S4, sampun sepuh sangat saestu. Artinya apa? Anak muda nggak dirangkul, sehingga masjid isinya adalah pensiunan semua. Nggak salah, tapi nggak ada anak muda. Jadi kan kalau tindak Al-Falah rata-rata anak muda semua. Takmirnya itu umurnya 13 tahun, yang paling sepuh itu 26 tahun.
Bapak-bapak yang di atas 40 tinggal duduk manis, teh datang, makanan datang. Tinggal berdoa yang khusyuk. Nggak usah ikut campur bagaimana memakmurkan masjid. Akhirnya masjidnya mandek. Anu lho, duit infak kumaha hojo ora oleh. Hojo ora oleh. Akhirnya duitnya numpuk 50 juta mau. Nah, terus akhirnya sing infak, sing zakat meninggal dunia, masuk surga. Stop, jangan masuk surga. Kenapa? Uang infak disimpan sama Anda. Lu kan harapannya yang infak mestinya kan dapat aliran pahala. Lah kok disimpan? Ini pegawai BMT atau takmir masjid? Nah, ini namanya provokator ya. Siap. Mantan Pak Sri. Siap, Bro. Banget ini. Ini bukan pengajian, provokasi ya. Alhamdulillah. Gitu ya. Kita buka lagi pertanyaan, Pak Gus, atau dilanjutkan satu slide, Bro. Jadi gini, nanti bapak-bapak, ibu-ibu ya, saya tambahin dulu. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, ini menjadi inspirasi. Saya datang ke Pontianak, itu masjidnya Ustadz Lukman itu, infaknya 1 bulan 8 sampai 12 miliar per bulan. Saya juga kaget. Saya datang itu mobilnya 40 Pak, masjid punya mobil 40. Saya dijemput pakai Alphard Velfire, kadang makan tuh pakai Rubicon. Punya hotel. Pokoknya jangan tindak, nanti turun Pontianak, datang kalau saya berkunjung ke kapal Jalan langsung dijemput pakai Alphard. Dilayani betul. Per bulan paling sepi 8 miliar infaknya. Masjidnya kecil, hanya 11 kali 17. Nah, di mobil itu semua ada tulisannya Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kaget begini masjidnya gitu, mobil kok ditulisi gitu. Semua saya tanya, kenapa Ustaz kok dikasih tulisan? Ini mengingatkan saya bahwa semua itu milik Allah dan semua akan kembali kepada Allah. Mobil ini milik Allah, titipan Allah, saya lihat pantas dititipi. Maka saya tulisi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sing nyopir mati, sing numpak ya bakal mati. Sampai dia nasihati Pak Gus, memang sanjang-sanjang kalau ibu-ibu tangguh teparuh, yang di rumah harus ditulisi innalillahi raji'un. Omah ki ngene Gusti Allah. Bakal nek mati ya balik pada Allah. Punya motor kasih tulisan. Nanti jenengan istri jenengan rodok ngeyelan angkat kandani tulisi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Engkau milik Allah dan engkau juga akan kembali kepada Allah. Ini persepsinya betul nek dongake mati lho iki. Lah bojone kan milik Gusti Allah enggak? Hanya titipan dan titipin jenengan dong. Nah, mungkin Bu kalau angsal pengajian jenengan akan dikandani maos innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika orang itu menyadari bahwa semua milik Allah, kita nggak akan sombong. Karena hanya titipan. Kan mati nggak dibawa apa-apa. Ya. Artinya apa? Disyukuri yang ada. Dengan rezeki yang ada. Maka saya sering dapat nasihat dari Mas Amir. Pegawai-pegawai guru honorer di Muhammadiyah, Masya Allah, berkah. Karena berkah dengan adanya gaji berapapun disyukuri, cukup. Nah itulah hebatnya. Ya ini kan nggak masuk akal ya. Gaji jenengan kan betul masuk akal. Gak jagung, gak nyumbang, gak mantu, gak tumbas motor, gak macam-macam, gak tuku sawah. Ya gitu minus ada toh. Nah, akhirnya dicukupi Gusti Allah. Nah ini gambarannya. Maka ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. TK dibayar berapa? Aisyahnya berapa, Bu? 16 TK Aisyah. Bayar. Luar biasa ini. Oh, berarti tinggal TK-nya wis oke, sekolahnya wis oke, AOP wis oke, PR-nya masih. PR apa? Gajinya belum katanya. Gajinya disyukuri. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adabi lasadid. Insyaallah nek disyukuri berkah. Jenengan pilih pundi? Miskin, rekoso, kali bojo padu terus anaknya ya. Miskin. Ya enggak miskin lah ya.
cukup gitu ya. Kali gondone kuwatah ning omah udek-udekan kali butuh ning diunek-unekke anake bandel kabeh. Milih pundi? Kamu gede Pak, ayam tentrem wah. Artinya apa? Disyukuri yang ada, insya Allah berkah. Karena kemarin ada yang konsultasi di Al-Falah. Masya Allah, secara materi luar biasa. Anaknya 5, tapi di penghujung karirnya mau pisah. Anaknya berantakan, rumahnya ditinggalkan, kekayaannya ditinggalkan. Artinya apa? Kekayaan itu belum tentu menjamin kebahagiaan. Tapi yang terpenting, yang paling mahal adalah ketenangan. Ya, tenang, disyukuri. Jadi bukan cah protes masalah gaji. Bagus, oke. Oke. Ibu-ibu monggo, tadi Pak Gunadi sudah mau bertanya, ibu-ibu monggo ingin bertanya. Sebelah kanan, sebelah kiri, ibu-ibu Guru Aisyah, monggo ibu-ibu ingkang Aisyah pengurus nggih dipun semanggaaken. Nggak ada. Monggo, oh ini spesial loh Pak Kus nih, biasanya pun keliling Indonesia bisa tindak mriki. Monggo, Ibu sinten saking ranting pundi napa saking aum? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triyanti Pak dari Desa Dugong ya. Saya mau tanya Pak, dari tadi mungkin yang dijelaskan itu kan lebih ke peran bapak-bapak sebagai takmir masjid ya. Nah, tolong dijelaskan secara gamblang untuk kontribusi ibu-ibu dalam peran memakmurkan masjid itu seperti apa. Terus yang kedua, bagaimana apa saja kegiatan remaja di Masjid Al-Falah Sragen ya, karena saya lihat itu sekarang itu remaja itu enggan ke masjid, kayak lihat masjid itu apa mateng ya Pak. Jadi pas zaman saya dulu saya SMA itu saya sering mengadakan apa ya, semacam seminar untuk remaja-remaja itu banyak yang ikuti, tapi kok sekarang ada seminar gratis itu kok nggak pada minat gitu loh Pak. Di sana ada kegiatan apa saja, tolong bisa dijelaskan. Terus yang ketiganya Pak, selama ini kan untuk apa ya, memperkenalkan masjid itu kok kelihatannya cuma sebatas sampai anak usia SMP deh. Kadang ikut TPA dari TK SD itu masih aktif, tapi nanti setelah SMP SMA itu semangatnya udah turun. Kadang ke masjid itu kok malu atau seperti apa, jadi nggak ada kegiatan yang bisa membingkai anak-anak remaja seperti itu. Terus bagaimanakah regenerasi ya? Kadang kalau ustadz-ustadzanya sudah menikah mungkin, atau mungkin yang sudah ibu-ibu punya anak lagi itu kan pasti sudah mandek. Nah itu sistem regenerasi biar kegiatan itu masih bisa berjalan baik itu seperti apa? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kata J. Pak Gunadi sekalian, monggo. Pak Kusnadi ini penulis buku, nanti bisa lihat di Google, bestseller Marketing Langit, dan juga penulis buku Strategi Memakmurkan Masjid. Okay. Nanti juga bisa di order gitu kan? Oke. Kalau cuma pengusaha nih pasti karena penulis buku Marketing Langit tidak hanya marketing darat mawon, tapi ada marketing langit juga. Monggo Pak Gun. Ini kalau Ketua UMKM Klaten datang, monggo Pak Gunadi PCM Nerangan. Nerangan bukan PCM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Kusnadi, terima kasih. Saya Gugun Pak dari Nerangan PRM, dan juga ini saya selaku praktisi UMKM Pak. Ini saya mau tanya sekaligus mau klarifikasi Pak. Programnya saya yakin jenengan luar biasa dan di sini juga mengaminkan iya nih Bapak Ibu. Tapi sing permasalahannya kan jenengan iki piye sing arep mulai ngoten Pak. Ya niku. Ini yang perlu saya tanyakan pertama Prof. Untuk kebutuhan tim
dan skill seperti apa saja yang dibutuhkan ketika masjid ini mau kita bikin luar biasa, seperti ya tidak harus seperti Al-Falah lah, paling tidak terbaik di Kecamatan Bayat misalnya gitu Pak. Nah ini timnya seperti apa saja yang dibutuhkan atau skill apa yang dibutuhkan. Nggak mungkin kan Pak kita ketua takmirnya saja semangat tapi timnya nggak support gitu ya. Kalau saya analisa bener nggak Prof ini ada skill provokator yang paling utama. Nah, terus yang kedua ada skill entrepreneur juga, kira-kira betul apa, nanti saya mohon saya cuma amati berapa tidak. Entrepreneur ini terkait dengan tadi event, terus kemudian ada keuntungan dan sebagainya untuk pembangunan masjid, ada skill manajemen, ada marketing, networking, dan juga event yang luar biasa. Apakah betul Prof ini? Terus kemudian Bapak Ibu sekalian ini apakah benar juga Prof kayak ide saya ini? Sebenarnya permasalahan di masjid di Bayat ini khususnya permasalahannya ada di takmir masjid itu sendiri Pak. Itu saya alami sendiri di masjid kami misalnya. Lah, apakah memungkinkan atau barangkali kita orang pengurus-pengurus masjid ini mengikhlaskan langkah pertama yang real, apakah benar Prof? Ini takmir masjid diwalik gerimbiang gitu loh Pak. Jadi saya yakin angel aku dewi untuk ngilang gitu. Jadi bagaimana takmir masjid yang jadi pimpinan atau pengawas atau apapun yang levelnya lebih tinggi daripada yang tinggi-tinggi gitu kan. Kaitannya takmir yang lama itu kan pengennya digunggungke dan nomor siji yang saya alami pribadi ya Pak. Nah terus nanti yang anak-anak muda ini menjadi peran sebagai eksekutor di teknis skill, teknisnya. Apakah seperti itu yang bisa kita realisasikan? Yang kedua, Prof, satu lagi Prof, untuk manajemen wifi di masjid Prof. Ini kalau Jantri menyampaikan bahwa masjid kalau ada keuntungan biaya datang, betul Prof. Di masjid kami itu juga anak-anak ngerumpuk nenggon masjid ngegame Prof. Ya. Sebenarnya tidak masalah kan gimana sekarang, yang penting ada kontrol. Tapi yang tepat untuk manajemen wifi di masjid seperti apa Prof? Biar produktif, nanti kalau ada malah udah mulai Prof. Nah itu mungkin yang mohon untuk informasinya. Yang pasti bagaimana memulai ini versi Bayat, barangkali ada inspirasi. Terima kasih. Baik, Nanten Prof, terus nanten ya. dari Ibu tadi ya pertama ya. Peran ibu-ibu. Pripun aku ibu-ibu kok tadi bapak bisa ditakmir. Takmir disahkan tadi umur 13 tahun sampai dengan umur 20-an tahun, 20-an 5-6. Ya. Juga ada ibu-ibu juga atau mboten. Peran ibu-ibu itu terinspirasi zaman sahabat zaman Rasulullah, namanya Ibu Ummu Mahjan, penyapu Masjid Nabawi, kulit hitam. Suatu saat itu yang bersihin Masjid Nabawi. Ketika meninggal Rasulullah nggak tahu Ibu Ummu Mahjan mana, nggak ada Rasulullah. Terus di mana? Sudah meninggal, kok nggak tahu? Meninggalnya malam, Rasulullah sudah istirahat. Terus sekarang di mana? Sudah dimakamkan. Makamnya di mana? Ditunjukin. Dan akhirnya Rasulullah mendoakan di situ dan akhirnya jadi makamnya jadi terang benderang. Jadi terang benderang. Jadi nyapu masjid. Kalau di Al-Falah bagian logistik, bagian makan, bagian ada yang dondomi ufuh. Dinamakan bahasa Inggris Prof. Nanti makanan food and beverage saling loh. Ibu-ibu nanti dinamakan sekalian. Iya. Bagi bantu belanja masak, karena di Al-Falah setiap hari ada makan dan masak. Setiap hari, setiap subuh, kecuali Senin sampai Kamis. Ya. Jadi memang kayak Ramadan aja mulainya jam 10 sudah memang ibu-ibu relawan itu sudah ngumpul di Masjid Raya Al-Falah semua. Jadi kemarin saya ceritakan ke ibu-ibu tentang kemuliaan Ummu Mahjan menyapu Masjid Nabawi. Bu Nurul yang saya tadi kunjungin di Karangdowo, ternyata Pak, ini ada Pak Roto yang nyapu sudah 23 tahun. Jadi Pak Roto itu nyapu jam 3:30 srek nyapu, daun jatuh aja langsung diambil. Daun jatuh ambil. Satu hari 5 kali daun jatuh bersihin. Bu Nurul terhanya, saya nggak bisa nyapu setiap hari Pak Gus, saya hanya bisa membahagiakan Pak Roto agar semangat ngurus masjid. Maka Pak Roto bulan Januari tahun 2023 diberangkatkan umroh sama Bu Nurul. Bu Nurul bahagiakan Pak Roto bahagiakan jamaah. Jadi perannya masing-masing.
Sakit dengan mungkin bayari umroh, imam, kan ibu-ibu, kan? Nggak, ini apa kisah nyata yang di Al-Falah. Maka di Al-Falah sudah hampir 11 orang yang diberangkatkan umroh ke Tanah Suci. Imam-imamnya sudah, ya, tinggal Mas Ramadan sama Mas Dalu. Jadi saya ketemu Kapolres, Pak Kapolres, ini jenengan dapat amal jariah imam kerson apa mboten? Nggih kerson, lha pripun? Bayari umroh. Akhirnya Ustaz Mufti diberangkatin umroh. Pak Januri itu 7 orang, Pak Januri. Jadi kalau orang sudah hatinya masjid itu roman, dermawan, nyah-nyoh nggak iman. Itu peran. Terus kegiatannya apa? Saya mengumumkan kepada semua masyarakat di Sragen dan sekitarnya, kalau mau pengen serius berkhidmat jadi pegawai masjid Al-Falah lewat rekrutmen. Kalau sudah serius jadi pegawai masjid, mulai pekerjaan, nikah, tempat tinggal dicarikan sama masjid Al-Falah. Jadi yang ngurus masjid biar full total, nggak mikirin ekonomi. Kalau imam masjid, saya golek duit, saya bingung. Ngarep imam, kenapa mikir teko? Lah aku sih kerja. Nah, maka imam masjid semua full, semua diberesin. Supaya gaji full. Gaji rata-rata 2 sampai 3,5 juta. Imam masjid. Gitu ya. Kalau yang lain UMR. Kalau yang dari pemula berarti setengah gaji. Dari berjenjang. Supaya apa? Ngurus masjid tidak totalitas. Jadi nggak bisa sambil, nggak bisa waktu sisa. Nah, artinya apa ya? Serius. Ini saya coba kayak Mas Alan. Umurnya 26 tahun. Punya usaha sejalan kopi di depan LP Solo. Mas Alan mau nggak jadi menjabat di sini, direktur Masjid Al-Falah? Bikin 2 minggu bikin. Mas Alan mau nikah ya? Iya. Kapan? Bulan Januari. Sudah punya rumah atau belum? Belum. Langsung tak kasih kunci rumah. Langsung dia berhenti ngurusin kopinya dan menjadi direktur Al-Falah. Dan sekarang tinggal di Gria Ahmad Dahlan. Mas Rizal sama. Mas Rizal rumahnya Wonogiri. Nikah sama Mbak Jinda sesama takmir masjid. Ya semuanya digaji. Dan semua sampai setelah nikah pasti tak kasih tempat hotel untuk bulan madu. Saya mencoba membahagiakan bahwa ngurus masjid itu memang keren. Kemarin Mas Rizal luar biasa. Habis ijab kabul di dapur lele sama Mbak Dinda, saya dapat voucher dari Bank Indonesia. Nginep di Royal Ambarok Mall semalam 1,8 juta. Ya pas kebetulan saya dapat voucher 2. Nah, tak hadiah ke Mas Rizal. Jadi bangga, bisa ya, gitu ya. Bisa umroh, bisa nginep di hotel. Bisa, cuma ini kan bayangannya duitnya soko. Iya kan? Kalau mungkin jenengan pengen meyakini duitnya kok nanti, buka surat At-Tolak ayat 2, 3, 4. Wa may yattaqillaha yaj'alahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal pada Allah, satu, nanti masalah Allah kasih jalan keluar. Ini ayat Allah dan pasti. Cuma kebanyakan cuma dihafal, enggak dijalani. Jadi semua yang penting apa? Tawakal dulu. Ikhtiar iya. Yang kedua, pasti rezekinya dikasih yang tidak disangka. Tadi kan gajinya kelihatannya kurang, ternyata cukup. Walaupun saya pengen jaluk tambah, gitu ya. Yang ketiga, hatinya dikasih rasa cukup. Fahuwa khas. Jadi kaya, banyak harta, tapi hatinya menderita. Berarti dia tidak kaya. Tapi nggak gede, nggak banyak, tapi merasa hatinya bahagia, merasa kaya. Nikmat sehat, nikmat iman, ini adalah hidayah yang sangat mahal. Maka itu adalah merasa dicukupi sama Allah. Jadi jadilah orang yang bisa mensyukuri dan belajarlah orang yang pantas untuk dititipi, tapi tidak harus memiliki. Rezeki bukan yang dimiliki, tapi rezeki hanya 3. Apa yang kita makan, apa yang kita pakai, dan apa yang kita sedekahkan. Kalau banyak mobil nggak dipakai, itu bukan rezeki kita. Jadi rezeki hanya 3 saja. Yang dimakan jadi energi, yang dipakai untuk menutup aurat, dan yang disedekahkan menjadi amal jariah. Semua banyak hal itu bukan rezeki, itu hanya titipan ilahi. Maka sering-sering ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Remaja. Apa kegiatannya gitu? Nggih. Dulu seminar-seminar, PI, snack, makan, datang. Sekarang ada wifi, ada seminar, ada snack gratis. Iya, masjid.
6I, wifi. 6I, Pertama wifi. Yang kedua konsumsi. Ya, makan, sering makan. Maka di Al-Falah yang tinggal di masjid pasti dapat makan. Konsumsi. Yang ketiga adalah kopi atau nongkrong. Ya, sering jalan-jalan. Yang ketiga rekreasi. Yang keempat gaji. Yang belum pegawai full kasih uang 1. Jadi kayak Mas Rafif itu 1 bulan kasih uang 1 500.000. SMP kelas 2. Ya, akhirnya seneng. Akhirnya bapaknya ya ikut nganter loh anak dia duit terus. Seneng. Ada beberapa anak yang kecil-kecil masih SD, ada yang PAUD itu ke masjid terus, ada anak Mas Agung itu. Saya kasihnya berapa? Kadang 20.000, kadang 10.000. Maka takmir masjid harus dermawan. Ketua IPM Mas Sahyo masih SMK 500.000 mau Mas Sahyo ngurus masjid. Ya, ini gambarannya. Yang terakhir kalau sudah akil balik dicarikan istri atau suami. Jadi anak muda memang bisa terlibat masjid. Ustadz Mufti, rumahnya Lombok, hafidz Quran, lulusan Baitul Hikmah dari Sukoharjo. Bacanya merdu, enak. Umur 19 tahun, saya Mas Dodo, Mas Amir memutuskan ini supaya nggak balik ke Lombok Timur, dicarikan istri. Kita nikahkan sama orang Dono, Mbak Nisa. Dan supaya betah, kita berangkatkan umroh ke tanah suci. Dan ketika ijab kabul, biayanya kurang, takmir pada iuran dan bandingan untuk biaya pernikahan. Dan sekarang sudah punya rumah sendiri, di belakangnya Bank BRI Sragen. Dua-duanya sekarang urus masjid Al-Falah, imam kedua Al-Falah. Jadi beresin kehidupannya, insya Allah akan totalitas ngurus agamanya Allah. Dan yang saya yakini adalah intang surullahi yang surkum wa yusabit agamakum. Tolong agama Allah, pasti hidup kita akan ditolong sama Allah. Siap. Terakhir dari Pak Gunadi tadi, nanti waktu sama 5 G. Yang kok wifi tadi loh. Ya. Wifi kok di masjid cuma nge-game saja nonton nggih. Oh, enggak apa-apa, daripada nge-game di pasar lebih baik nge-game di masjid. Terus kalau adzan pulang bagaimana, Prof? Ya, nanti kasih es krim dia nggak pulang. Di Solo ada. Bagi anak-anak kami mohon sholatnya jangan gaduh. Bagi yang tenang dan nggak gaduh dapat es krim. Allahu Akbar, diam semua, nggak baca apa-apa. Namanya Ada dikasih kulkas gitu maksudnya. ada freezernya. Memang harus kreatif. Bagaimana caranya? Rasulullah tuh cucunya kan apa? Gendongan sampai sujudnya nggak bangun-bangun karena apa? Cucunya minta gendong gitu. Oke. Skill takmir masjid, Prof, tadi yang Skill dibalik kabeh, nanti ngomong kabeh atau perlu Pak Kusnadi dibelah dari 2, kan yang bayar gitu nggih. Gini, takmir masjid Al-Falah itu saya kan dapat SK Bupati ber-33. Itu nggak aktif semua. Takmir masjid nggak ikut campur. Takmir masjid mengangkat direktur utama, keuangan, bendahara, public relation, humas, itu yang full ngelola masjid. Jadi takmir masjid duduk manis melihat anak-anak muda berkiprah. Jadi kalau takmir masjid yang tadi pemikirannya berbeda anak muda masih tapi malah merecokin. Jadi full total dilepaskan pada anak-anak muda. Duit enggak silahkan. Itu. Kalau ada kesalahan, Prof, diluruskan. Wajar manusia tempat salah. Ojo disalahkan. Kan jadi takmir masjid itu seperti kita sebagai orang tua. Nah, yang menjalankan ini adalah anak-anak kita. Anak-anak kita kalau salah kita luruskan, kita ingatkan. Jadi takmir masjid sebagai pengasuh dan sebagai sesepuh. Kalau duitnya kurang, takmir masjid kudu muncul duit. Harus jadi teladan. Alhamdulillah. Mumpung ada lazisme PDM, Pak Gus sedikit mungkin share untuk 2 sampai dengan 5 menit. Dulu waktu di PDM diceritakan lazisme PBM itu dapat berapa miliar atau triliun itu. Mohon juga disampaikan nanti sebelum di closing statement. Oh ya, baik. Jadi Bapak Ibu semuanya, jadi saya itu kan awalnya profesional ya. Saya dulu konsultan Bappenas. Terakhir saya di Freeport Irian Jaya di Timika, konsultan. Habis itu pensiun, bisnis. Ya, bisnis gagal, mie ayam, nasi goreng, seafood, roti gagal, balik terakhir. Balik terakhir 2010 bangun bisnis. Tumbuh 1 cabang, 2 cabang sampai 12 cabang saya pensiun. Jadi takmir masjid tumbuh sampai 50, direkturnya Pak Dodo. Nah, mengelola perusahaan saya terapkan mengelola lazismu.
2010 itu Lazismu Sragen 1 tahun hanya 15 juta. Setelah dikelola profesional 1 tahun terkumpul 18 miliar sampai 25 miliar. Dengan jumlah pegawai 30 orang. Nah, suksesi Sragen menjadi personal nasional, saya ditarik sama Pak Kiai Tafsir untuk membuat Lazismu Jawa Tengah bersama Ustadz Dodo. Kurang lebih baru 5 atau 7 tahun ini. Dari nol, alhamdulillah sekarang pegawainya ada sekitar 12 kalau nggak 17 orang. Direkturnya Mas Ikhwan Usufa. Alhamdulillah saat ini bisa terkumpul 210 miliar. Maka dari ngelola restoran, ngelola Lazismu, saya terapkan untuk ngelola masjid. Muhammadiyah sudah jos, sudah hebat, banyak sekolah, banyak rumah sakit, apapun bisa. Cuma satu yang belum, yaitu ngurus masjid. Nah, PR-nya adalah kenapa? Nah, Kiai Ahmad Dahlan pulang dari Mekah Madinah yang diurus adalah musola Langgar Kidul. Dari Langgar Kidul dirobohkan jadi film Sang Pencerah. Dari Langgar Kidul menjelma menjadi organisasi sebesar ini. Namun saat ini dilupakan cikal bakalnya itu dari Langgar Kidul. Rasulullah membangun peradaban dari Masjid Nabawi. Dari Masjid Nabawi saat ini menjelma seluruh dunia ke sana. Muhammad Al-Fatih membangun peradaban di Konstantinopel juga dari Hagia Sophia dan saat ini menjadi inspirasi dunia. Para wali juga sama membangunnya dari masjid. Maka setiap semua problematika kalau balik di masjid, insya Allah selesai permasalahannya. Maka orang yang punya masalah hidup, rumah tangganya, hutang, yang saya tanya adalah sholatnya bagaimana? Sholat kau tinggalkan, wajar hidupmu berantakan. Perbaiki sholatmu, maka insya Allah hidupmu akan diperbaiki sama Allah. Prioritaskan masjid, insya Allah kamu akan menjadi hamba prioritas. Maka kalau adanya banyak masalah, cek dulu pasti sholatnya masalah, pasti. Yang kedua juga Ustadz Hamid, ketika ada orang bermasalah rumah tangga banyak hutang, yang ditanya apa? Kapan terakhir Bapak Ibu baca Al-Quran? Kalau dia jawab jarang, wajar. Al-Quran petunjuk hidup, Al-Quran pedoman hidup sudah lama kau tinggalkan, maka hidupmu nabrak-nabrak, nggak tentu ada arahnya, nggak ada bimbingan dari Allah. Maka balik masjid, balik sholat, perbaiki bacaan Quran, insya Allah pelan-pelan hidup kita diselesaikan sama Allah. Pak Zainuri itu utang 8 miliar, angsuran 200 juta. Seragen. Itu salah satu donatur besarnya Al-Falah. Ini contoh. Kalau mau tanya gimana caranya dapat dana, ini biar nanti ini. Ramadan kali ini ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Jalali wal Ikram. Semoga Pak Zainuri dan Bu. Ini saya baca, saya iktikaf 10 hari terakhir di Al-Falah. Pas dia mulai, saya voice note. Assalamualaikum Pak Zainuri, semoga Pak Zainuri sehat selalu, berkah selalu, keluarganya sakinah, mawadah, warahmah, sisa hidupnya berkah diridhoi oleh Allah. Saya kirim jam 3 malam, paginya transfer 40 juta. Dan ini banyak. Ini nyata, artinya apa? Ini cara cari duit tadi seperti apa? Duduk di masjid, dikir. Pak Zainuri, saya saat ini lagi di mihrab masjid Al-Falah. Di mihrab. Jam 3 bengi, wayai Qiyamul Lail disaksikan malaikat. Voice note satu persatu. Ini kalau mau tanya bagaimana cari duit, ya. Tapi ini harus apa ya? Menjiwai ya, dan merasakan tulus gitu ya. Akhirnya ketika ketulusan betul minta pertolongan Allah akan hadir. Tapi nek yang digawe-gawe, rekam esok, orang tulus. Jadi kita menjalankan betul ritual, spiritual Qiyamul Lail gitu ya. Dan ini saya dapat dana 150 juta dari Surabaya seperti ini juga. Dari Pak Seno Aulia Fashion. Kan orang Klaten Pak Seno itu. Dan bajunya Aulia Fashion, sering saya voice note, sering saya datangi rumahnya, mobil Al-Falah operasional tuh bantuan Pak Seno, Al-Falah dikasih 150 juta. Harusnya Melayu juga bayar dulu baru ke Sragen. Iya, tapi banyak nggak ada yang kayak mulai ndemake. Kita kasih bocorannya ya. Baik. Kalau direktur Lazismu PWM gajinya berapa Pak Gus? 19 dapat ilmu. Iya. Kalau dulu belum begitu. Belum, nggak ada, udah digateke. Sekarang ada yang bertanya, Lazismu membayar ketuanya Pak Sri. Dipersilahkan Pak Sri. Oke, karena
Pak Sulanto minta waktunya terakhir, pangapunten. Nggih, terakhir nggih Pak Sri, pangapunten ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pangapunten Bapak, ada beberapa sedikit pertanyaan. Yang pertama keterkaitan dengan apa yang disampaikan Pak Narno tadi, bahwa ternyata infak di masjid itu banyak sekali yang terpendam, hanya belum dimanfaatkan. Kemarin sempat habis kita mengikuti, sempat ngomong-ngomong Pak sama teman pengikut seperti ini juga seminar gini. Selama kita mengikut terus kok pernah ada perubahan masjid gitu kan, di masjid tidak pernah ada perubahan. Cuman rasa teman saya tuh gini Pak, ini bagaimana ya menguatkan iman gitu. Karena para takmir itu cuma takut Pak, yang kok ditain Pak entek tanggung jawab piye gitu katanya gitu. Jadi selama ini akan membeku terus gitu kan, rasa ketakutan. Jadi nanti kok entek aku lihat dia angel gitu loh Pak. Jadi bagaimana menguatkan iman kita untuk itu Pak. Karena selama ini kemungkinan itu cuma rasa sama teman, apakah itu betul saya juga tidak tahu. Kemungkinan gitu. Lah kok entek aku lihat meneh ngendi gitu loh. Terus aku ngopo gitu kan. Merasa takut tanggung jawabnya Pak. Apa ini dosa apa ndak gitu. Terus kemudian kalau Klaten itu sebetulnya kalau Lazis sebenarnya lumayan Pak. Cuman seperti Bayat saja sebenarnya ya alhamdulillah. Kalau Aisyah sama Madiah itu mau gabung itu sudah besar sebetulnya. Tapi karena di sendiri-sendiri itu jadi kok seperti tidak terlihat gitu kan. Jadi hal semacam itu kita itu kadang terpecah seperti itu. Ataupun ranting-ranting itu berjalan sendiri kadang semacam itu. Insya Allah nanti jalan. Tapi untuk bantuan bencana insya Allah Klaten termasuk tinggi juga Pak untuk Klaten. Kami kemarin itu di waktu di Lazis PDM seperti itu. Itu saja Bapak yang saya tanyakan, bagaimana menguatkan iman itu agar tidak merasa berdosa kalau infak itu kita gunakan nanti habis dan tidak muncul, atau kita yakin bahwa nanti infak itu akan ada lagi gitu loh, titipan lagi. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nanti yakini surat At-Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa asya ulaika ayakunu minal muhtadin. Satu, takbir masjid itu yakin pada Allah. Yakin kan berarti beriman. Ya. Dan di penghujung ayat ini disebutkan satu, iman pada Allah, iman pada hari akhir, menegakkan sholat, membayar zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Jadi nek peti duit entek mau belum beriman. At-Taubah 18. Makanya diyakini ayat ini. Saya juga belajar Pak sama. Terus yang kedua, wa anal masajidalillah, masjid milik Allah. Rumah Allah mesti dicukupi sama Allah. Ini ayat juga. Maka saya meyakini bahwa harta yang dititipkan ke masjid itu untuk segera didistribusikan. Karena ini adalah amanah. Nanti tak teko meneh. Kayak tandon air, mungkin nek mang pampet krane tutup, niki mungkin lama-lama airnya boten diisi. Tapi nek dialirke terus mungkin tak grojok terus kali Gusti Allah. Sama, harta tidak dibersihkan, seperti air dalam comberan akan bau. Bisa diuji sakit, bisa diuji masalah kehidupan, maka bayarlah zakat, maka hidupnya nanti akan dibersihkan, disucikan sama Allah. Pokoknya nggak usah takut Pak. Kalau untuk jalan Allah, gas saja. Infak itu luas fleksibel kecuali zakat atau infak terikat atau mukoyat. Namanya saya infak ya untuk ini, nah itu berarti nggak boleh untuk apa-apa. Tapi kalau infak untuk masjid itu boleh untuk apapun, fleksibel. Ngaten, pokoknya bedah wedi-wedi. Ya, mulai bismillah aja. Nek urun deh, mangko adoske satu masjid di Kecamatan Bayat, nanti saya bantu untuk diinstal. Syaratnya takmir harus los. Nah, iya, tadi ditanyakan betul. Apakah ini permasalahan takmir? Iya. Kenapa masjid nggak maju ya? Takmirnya adanya hanya melarang, tidak boleh. Kadang ada tulisan toilet ini hanya untuk internal, toilet internal. Maka apalah, siapapun boleh. Listrik los. Rumah Allah kok. Mungkin listrik kan cek bayar nih. Akhirnya dibantu sama BI. Al-Falah sekarang listriknya pakai panel surya, pakai matahari. 1 bulan 7 juta. Dulu hanya 2 juta. Ya. Dulu infak hanya 9 juta. Sekarang terus diangkat 250 sampai 750 juta. Artinya apa? Banyakin program, nanti duit datang.
Nek mboten enten program, Gusti Allah aja maringi lah mboten pagi gawean apa program berarti ra butuh duit iki. Mau kan saya simulasikan nih. Oh duitnya isih. Oh iya. Ora pakai butuh, wis pusing wae ya. Jadi kita harus bisa ini membuat simulasi pemikiran kita. Ngerti ya? Siap, Prof. Ya, yang tentunya profesional, jujur, amanah. Kalau itu enggak dilakukan, Allah juga akan nyetop. Oh, sing wingi ora bener kok nganggo duwite kok, tak tambahi ora bener meneh. Nah, tapi bisa jadi banyak hal, Pak. Jadi nggak jujur, nggak amanah, nggak profesional, itu juga menyebabkan kemandekan keberkahan ngurus masjid. Insya Allah kalau serius totalitas, insya Allah kebaikan itu akan dibantu sama Allah. Niat baik pasti ada tolongan dari Allah. Bila ada niat pasti ada jalan. Bila tidak ada niat pasti cari alasan. Baik. Azan zuhur 11.38, masih ada waktu. Kurang lebih 10 sampai dengan 15 menit lagi. Alhamdulillah beliau Prof. Kusnadi bisa kembali. Mungkin di testimoni terakhir kami berikan waktu 2 sampai dengan 3 menit untuk memberikan testimoni terakhir Prof. Kusnadi. Baik, baru semuanya. Kurikulum Ramadan itu bisa berhasil memang cek ke hatinya masing-masing. Kalau Ramadan ini sholatnya meningkat, berarti berhasil Ramadannya. Ramadan sudah dilatih, sholat kita itu 40 rakaat. 17 rakaat wajib, 12 rakaat rawatib, 11 rakaat tarawih. Total 40 rakaat. Ya paling tidak kurangnya nggak banyak lah ya. Paling tidak subuhnya di masjid. Paling tidak qobliyah sebelum subuh di masjid. Itu sudah bagus. Kalau sholatnya lebih bagus meningkat, insya Allah pertanda berhasil Ramadan. Nanti ibu-ibu, kalau bapaknya beten kurung ke masjid, sontene mang siapke daster. Pak, dengan betul daster mawon dan subuh betang masjid. Karena laki-laki itu harus di masjid. Itu ya. Cek sholatnya. Yang kedua, kembali ke Quran. Dulu Ramadan mempeng. Bahkan kemarin yang fenomenal di Makassar. Ada lomba siapa yang bisa khatam 60 kali maka diberangkatkan umroh. 60 kali lah, sehari berarti 2 kali. Dicek ternyata tidurnya 3 sampai 4 jam, 1 juz 20 sampai 20 menit. Ada 1 orang, tadinya 4 orang lomba dan akhirnya ini mau dipersiapkan berangkat umroh. Artinya apa? Quran jadikan pedoman hidup, Quran sebagai Google Map. Kalau tidak bisa ya paling tidak 1 lembar baca Al-Quran. Insya Allah, berarti cek baca Al-Qurannya. Ketiga, banyak sedekahnya. Mungkin di launching 1 bayat ini 1 komando. Kencreng, ini semua mungkin diminta sedekah Rp1.000 per hari bisa. Koordinasi sama masjid. Ini kalau 300 berarti sehari 300.000. Nanti masjid percontohan mana? Nanti bisa, nanti akan menular. Ini di Birul 1 bulan sudah 50 juta. Sekolahan itu. Birul Group dari Birul SD. Ya, tingkatkan sedekahnya. Ya, ini adalah pagi hari malaikat turun. 2 malaikat, yang satu mendoakan, ya Allah limpahkan berkahi bagi hambamu yang sedekah di pagi hari. Dan 1 malaikat, ya Allah hancurkan, musnahkan bagi hambamu yang pelit. Maka latih untuk bersedekah. Kalau ngasih tukang parkir pinten? 2.000. Toilet pinten? 2.000. Ke masjid pinten? 2.000. Artinya masjid harus yang terbaik ya. Dirubah ya. Latihan. Nanti Allah ngasih keberkahan, rezeki kan tidak hanya uang, bisa kesehatan, bisa ketenangan, bisa keluarganya sakinah, bisa anak-anaknya nurut. Ini kan rezeki. Kadang kan persepsi rezeki duit, bondo dan sebagainya. Padahal sehat itu adalah rezeki. Yang ketiga, banyak tobat, banyak istighfar, dan yang terakhir banyak berdoa. Tip lunas utang ini yang saya lakukan. Ya, orang-orang yang punya utang biasanya saya cek subuhnya bagaimana, sholatnya di masjid bagaimana. Insya Allah kalau benar-benar ini dilakukan tulus tobat, Allah akan mengurai semua permasalahan kehidupan kita. Mengatakan mawon, matur suwun, mudah-mudahan ini membuat perubahan dan mudah-mudahan bayat sudah luar biasa kaumnya. Tinggal PR-nya adalah memakmurkan masjid. Sampun. Nyuwun pangapunten menawi wonten kekarengipun dan mudah-mudahan semua dikasih hidayah iman,
Amin. Mudah-mudahan yang hadir di sini diberikan ketenangan batin, diberikan keluarga yang sakinah, diberikan anak-anak yang soleh dan solehah, dan semuanya akan lahir pemimpin umat yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, buat Pak Kusnadi. Terima kasih pada Ustadz